Datang berkunjung ke Bali tidak melulu hanya menghampiri tempat wisata seperti pantai dan gunung. Di Denpasar terdapat sebuah museum yang memberikan Anda kesempatan untuk mengenal sejarah dan budaya Bali, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman teknologi. Museum Bali yang terletak di Jalan Mayer Wisnu nomor 1 Denpasar Timur pertama kali didirikan pada tahun 1910 oleh arsitek dari Belanda sekaligus asisten residen Bali Selatan yaitu W.F.J. Kroet. Mulanya setelah Perang Puputan, Bali jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda, sehingga barang-barang seni budaya Bali dijadikan souvenir dan diberikan kepada orang asing. Karena keprihatinan tersebut, Tuan Kroet dibantu dengan beberapa arsitek dari Bali membangun museum ini untuk menyimpan dan melestarikan benda seni budaya dari Bali. Museum Bali menyimpan 15.878 koleksi yang didapatkan dari para kolektor, pameran seni, pemberian pemerintah hingga hibah. Di museum ini Anda dapat belajar sejarah mulai dari ilmu arkeologika, numismatika, keramologi, dan lain-lain. Pada zaman prasejarah tersimpan juga sarkofagus, arca, uang kepeng, lukisan hingga teknologi. Ida Ayu Made Sutaryani selaku Kepala UPTD Museum Bali menyatakan, terdapat 4 gedung pameran tetap dengan 3 heritage yang dibangun pada 1925 yang diawali dengan Gedung Karangasem, Tabanan, Buleleng, dan Gedung Timur. Setiap gedung menampilkan koleksi sesuai dengan story lainnya. Kita mulai dari Gedung Timur. Gedung Timur ini di lantai bawah kita menceritakan tentang periodisasi sejarah di Bali, mulai dari zaman prasejarah, kemudian juga zaman Neolitikum sampai zaman Hindu, Buddha, dan kolonial, sampai masuknya peradaban Cina dan kolonial. Kemudian yang di atas lantai 2 itu adalah berisikan puncak-puncak kebudayaan Bali seperti tradisi Suba, tradisi Tenun, kemudian Pancai, Hadje, dan lukisan. Kita beralih ke Gedung Buleleng. Gedung Buleleng ini di Buleleng perekonomian Bali itu dimulai pertama. Jadi semua hal yang berhubungan dengan ekonomi pasti dimulainya dari Buleleng. Sehingga di Gedung Buleleng ini kita menampilkan pameran koleksi numismatik atau mata uang kepeng dengan pengaruh Cina dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat Bali sampai hari ini. Kemudian kita beralih ke Gedung Karangasem, yang gedung yang paling besar. Itu adalah gedung yang merupakan tempat kediaman raja. Jadi di gedung itu pada zaman dulu di kerajaan, gedung yang seperti itu adalah tempat raja menerima rakyatnya. Sehingga bisa dikatakan gedung itu sebagai lambang kemakmuran. Kemudian kita beralih ke Gedung Tabanan. Di Gedung Tabanan ini adalah Gedung Tabanan itu bentuknya merupakan gedung tempat penyimpanan pusaka. Sehingga di Museum Bali ini di Gedung Tabanan kita menampilkan koleksi keris dari metode pembuatannya sampai hasil yang menjadi maestro atau karya yang luar biasa. Dengan harga tiket mulai dari 5 hingga 30.000 untuk pengunjung Nusantara dan 50 hingga 100.000 untuk pengunjung mancanegara, Anda dapat mengunjungi Museum Bali yang buka dari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore waktu setempat. Kepala UPTD Museum Bali tersebut juga menyatakan bahwa sebagian besar pengunjung merupakan siswa-siswi sekolah yang melakukan studi sejarah dan warga negara asing. Pengunjung lokal yang datang masih terhitung jarang sekali. Museum ini adalah salah satu tempat sebagai tempat menyimpan sejarah. Jadi kalau anak-anak atau generasi muda ingin mengetahui sejarah, terutama sejarah Bali, harus berkunjung ke museum. Kalau tidak tahu museum, tentu tidak tahu sejarah Bali. Ya, museum ini juga sebagai wadah untuk penerusan generasi, pelanjutan generasi budaya, pewarisan generasi budaya. Ya, kalau tidak ada museum, bagaimana Anda tahu sejarah zaman dulu? Kepala UPTD Museum Bali menambahkan pengunjung dapat mengunjungi laman media sosial Museum Bali dengan nama Sahabat Museum Bali di beberapa platform sosial media.
Upaya ini merupakan langkah untuk mengenalkan Museum Bali ke khalayak luas.